Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Halo, selamat datang di channel YouTube saya Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bangkit dari kematian. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini, bagi siapapun yang menyaksikan channel ini, saya mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana berbahayanya pengajaran Yudas Iskariot masuk ke dalam surga. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan secara pribadi saya tidak memiliki kebencian apa-apa terhadap sang debaters. Tetapi yang saya serang adalah ajaran mengenai Yudas masuk ke dalam surga. Kenapa saya tidak menyetujui ajaran Yudas masuk dalam surga? Bahwa bunuh diri adalah salah satu bentuk penyangkalan iman. Kenapa disebut penyangkalan iman? Karena bunuh diri adalah suatu bentuk sikap tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupannya. Bunuh diri adalah bentuk penyangkalan iman kepada Tuhan, bahwa orang yang melakukan tindakan tersebut sama saja dia tidak mengakui kuasa Tuhan atas hidupnya. Orang tersebut mengambil alih hak Tuhan terhadap hidupnya. Karena itu saya katakan bahwa bunuh diri tidak ada tempatnya di dalam kerajaan surga. Nah, saya perhatikan komentar-komentar dari para pengikut sang debaters. Mereka berkata, nabi-nabi yang ikut berperang pada zaman dahulu, pada perjanjian lama, sama saja mereka ikut bunuh diri. Dan Tuhan mengizinkan mereka untuk melakukan hal itu. Nah, dari sini saya melihat bagaimana mengerikannya pengajaran Yudas Iskariot masuk ke dalam surga. Sehingga orang pikirannya mulai berspekulasi, mulai berpendapat, masa iya seorang yang bunuh diri tidak dikasihi? Masa iya seorang yang bunuh diri tidak diampuni? Orang yang bunuh diri, bagaimana dia bisa diampuni oleh Tuhan? Karena dia tidak sempat meminta ampun kepada Tuhan. Karena dia mengambil alih kewenangan Tuhan atas hidupnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang berputus asa, yang tidak lagi memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sedangkan Yesus mengajarkan kita harus memiliki pengharapan di dalam namanya. Kalau kita baca surat kabar, bagaimana orang yang bunuh diri di masa pandemi corona ini. Saya melihat berita Harian Merdeka. Di sini menceritakan orang-orang yang bunuh diri karena corona. Terbitan 30 Maret 2020. Di sini berjudul orang-orang ini bunuh diri karena corona. Dari menteri hingga perawat. Berita ini saya baca bahwa mereka yang bunuh diri, salah satu menteri di Jerman. Kemudian ada seorang warga negara asing WNA Korea Selatan yang positif corona di Solo. Karena dia merasa harapannya sudah putus karena saat penyakit corona, dia bunuh diri.
Kemudian ada juga seorang perawat di Italia. Nah, di Harian Merdeka ini memuat orang-orang yang bunuh diri akibat pandemi corona. Tetapi ada banyak berita yang tidak dimasukkan. Saya mendengar ada berita seorang pengusaha bunuh diri karena tidak sanggup membayar utang karena corona ini. Sehingga dia mengambil jalan pintas untuk membunuh dirinya. Kemudian saya pernah mendengar juga berita bahwa ada seorang ibu dan anak-anaknya. Mereka bunuh diri bersama-sama dikarenakan mereka tidak berani keluar. Mereka tidak dapat memiliki makanan apa-apa oleh karena wabah corona ini. Dan mereka bunuh diri. Satu keluarga. Artinya apa? Bahwa bunuh diri ya merupakan suatu jalan pintas menuju kepada neraka. Kenapa saya katakan jalan pintas menuju kepada neraka? Karena seseorang yang bunuh diri adalah seseorang yang sudah tidak lagi mempunyai harapan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang tidak lagi mempunyai pengharapan kepada juru selamat yang sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan hidupnya. Orang-orang yang membunuh dirinya adalah orang-orang yang tidak memiliki iman. Adalah orang-orang yang tidak membangun dirinya untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian saya membaca di Harian Kompas dengan judul angka bunuh diri meningkat, harus berbuat apa? Ini terbitan 31 Januari 2020. Nah, kalau saya baca di sini bahwa data terbaru dari Center for Disease Control of Prevention menemukan tingkat bunuh diri di Amerika Serikat meningkat 1,4%. Kalau kita baca di surat-surat kabar, boleh dicari, ditelusuri di Google atau di browser lainnya mengenai kematian karena bunuh diri. Bahwa ini menjadi suatu dilema yang sangat menakutkan setiap tahunnya di seluruh negara. Baik di Korea Selatan, baik di Jepang. Bahkan saya pernah menonton video di Jepang, ada hutan kematian. Di mana orang yang ingin bunuh diri pergi ke hutan dan tidak akan kembali lagi. Artinya bahwa mereka orang-orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang mengalami depresi yang berat, mengalami tekanan mental yang sangat berat, secara emosional mereka terganggu, mereka terasingkan dari pergaulan dan lain-lain masalah yang kompleks yang mereka hadapi. Nah, bagaimana jika ajaran tentang Yudas Iskariot menjadi ajaran yang diterima dengan biasa-biasa saja dan menjadi ajaran suatu gereja jika Yudas Iskariot masuk surga? Yang terjadi adalah orang-orang akan melegalkan bunuh diri itu sebagai sesuatu yang biasa saja, yang lumrah saja. Kenapa saya katakan demikian? Jikalau pengajaran Yudas Iskariot ke surga disahkan atau diterima di berbagai banyak gereja, maka orang akan mengambil jalan pintas untuk membunuh dirinya. Saya baca berita di Kompas bahwa bunuh diri bisa menular. Menular bukan seperti orang terkena penyakit menular, bukan. Tetapi saya baca berita, boleh nanti ditelusuri di media Kompas, bahwa seorang yang bunuh diri itu bisa menularkan kepada anggota keluarganya. Jikalau ada orang tua yang bunuh diri dan anaknya melihat orang tuanya bunuh diri, kecenderungan untuk anaknya bunuh diri sangat besar. Kenapa? Karena secara mental anak ini akan terpukul jiwanya melihat kondisi orang tuanya bunuh diri. Nah, bagaimana gereja menyikapi hal ini? Bagaimana orang-orang percaya, orang-orang Kristen menyikapi hal ini? Nah, jikalau gereja membuka peluang, jikalau ajaran-ajaran Alkitab membuka peluang kepada hal-hal yang seperti ini, salah satunya dengan melegalkan Yudas masuk surga, maka orang-orang akan berpikir, Yudas saja bisa masuk surga. Tuhan kan maha kasih, Tuhan kan maha pengampun, tidak apa-apa saya bunuh diri. Tetapi pada dasarnya itu menjadi alat iblis untuk menjerumuskan banyak orang ke dalam kesesatan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Kita harus kembali percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Kita katakan bahwa kejahatan itu ya kejahatan, tidak ada upahnya di surga. Tidak ada upah kejahatan itu di surga. Jangan memberi peluang kepada iblis
untuk menyesatkan banyak orang karena ajaran yang salah. Belakangan ini Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat luar biasa oleh karena COVID-19. Jika ajaran-ajaran kekristenan tidak membawa kepada keimanan yang sungguh, jika ajaran-ajaran kekristenan tidak mengarahkan kepada pengharapan yang sungguh kepada Yesus, dengan memberi peluang kepada kejahatan untuk masuk surga, maka yang terjadi adalah banyak manusia yang akan salah menerjemahkan Alkitab, sehingga akibatnya sangat fatal bagi orang-orang yang tidak mengerti kitab suci. Jadi di masa krisis ekonomi ini, di masa wabah yang sangat sungguh-sungguh mengkhawatirkan dunia ini, biarlah kita kembali kepada iman percaya yang sungguh kepada Yesus. Kembali kepada Yesus Kristus bahwa Dia sanggup menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan manusia. Bahwa Dia sanggup menyelesaikan, menjawab setiap apapun masalah-masalah yang belum terselesaikan. Termasuk penyakit corona, termasuk krisis ekonomi dan lain sebagainya. Kekristenan harus mengajarkan bagaimana mereka berpengharapan kepada Yesus. Sebelum saya tutup video ini, saya akan bacakan Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Dalam kondisi yang sukar, dalam kondisi yang sulit, jangan putus harapan. Jangan meniru Yudas Iskariot dalam mengambil keputusan. Tetapi datanglah kepada Yesus yang memberi kelegaan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus semua masalah bisa terselesaikan. Kuncinya, maukah kita beriman kepada Yesus Kristus? Berdoa di dalam namanya, karena namanya penuh dengan kuasa. Demikian video dari saya. Jika video ini menjawab perdebatan dari sang debaters, jangan lupa di like, komen yang positif, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.